Para pesohor tanah air belakangan tengah menghadapi kasus pelik yang tak pernah disangka dalam hidupnya. Apalagi kalau bukan kasus dengan tuduhan pencemaran nama baik hingga penistaan agama. Musababnya entah dimulai dari berkonten ria, seperti adegan makan daging jenis hewan yang diharamkan kaum muslim, seperti yang dialami selebgram alias tiktoker Lina Mukherjee. Pencemaran nama baik dibalik gaduh postingan aib suami yang dilakukan Inara Rusli atas Borok Virgon Tambunan, hingga kasus dugaan pencemaran agama teranyar yang telah menerpa dokter, pengusaha kecantikan, sekaligus YouTuber Richard Lee. Ini laporan yang kemudian atas penistaan agama yang dalam hal ini seorang profesi dokter yang berinisial RLM, dan di dalam podcastnya itu dia mengundang seorang pengacara. Ya, Jumat 5 Mei kemarin, Dr. Richard Lee barangkali tak pernah menyangka jika sejumlah anggota Banser dan tokoh agama yang mengatasnamakan warga Nahdlatul Ulama tiba-tiba serius melakukan pelaporan atas dugaan penistaan agama ke Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur yang diduga dilakukan Dr. Richard Lee dalam sebuah konten podcast. Para pelapor yang mengatasnamakan warga Nahdlatul Ulama ini melaporkan dua orang sekaligus dalam sebuah podcast di YouTube, yakni Dr. Richard Lee serta Arif Edison, lawan bicara Dr. Richard. Perlu diketahui bahwa di podcastnya Dr. Richard Lee yang dimana pada saat itu mengundang narasumber, ya, seorang pengacara yang bernama berinisial AE, di mana saudara AE itu dengan gamblang menyatakan bim salabim kun fayakun, mau jadi Tuhan. Ini yang lucu, ya kan? Kocak. Tanpa kuliah, simsalabim kun fayakun, mau jadi Tuhan katanya. Oke. Gitu. Oke. Para pelapor berdalih bahwa pada podcast yang tayang di channel YouTube milik Dr. Richard Lee yang sudah memiliki 3,91 juta subscriber ini, pelapor menuding ada konten percakapan yang syarat menyinggung isu SARA. Para pihak dituding menyamakan atau mensejajarkan penggalan surat Al-Quran yang ada di dalam surat Yasin, yakni kun fayakun, dengan simsalabim yang dianggap sebagai kata-kata sulap atau sihir. Mereka berdalih tindakan penyamaan itu dinilai sebagai penistaan terhadap ayat suci. Apalagi podcast yang dilaporkan oleh warga Nahdlatul Ulama ini telah disaksikan kurang lebih oleh 1,4 juta penonton. Hal yang berkaitan dengan penyamaan, kemudian di pensejajaran dalam simsalabim disejajarkan dengan kun fayakun, di mana kun fayakun itu adalah merupakan dari penggalan ayat Al-Quran yang berada di surat Yasin, kemudian di ayat 82 tersebut kun fayakun merupakan bentuk kalamullah, dan itu seharusnya tidak dilakukan hal terhadap penyamaan pensejajaran itu, karena itu bentuk rasa sakit yang kemudian diterima kemudian ketika dibaca oleh warga orang Islam. Kalimat ini mudah dan umum dikatakan dengan siapapun, bahkan non-muslim pun mengatakan kun fayakun. Bukan hanya milik umat Islam saja kalimat ini. Kalimat kun fayakun juga sampai ke telinga non-muslim, lalu menjadi sifatnya umum. Inilah dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kalimat kun fayakun, sehingga makna ini menjadi suatu umum. Ini menjadi lalaban buat semua manusia, kalimat kun fayakun. Dan tentunya kita yang sudah mendengar, menyaksikan berita ini, yang sudah melihat berita ini, seorang YouTuber selebgram, insya Allah saya kira tidak menistakan agama dalam ini. Hanya mungkin mengagumi, menurut saya hanya mengagumi saja dengan kalimat kun fayakun. Ini kalimat yang dahsyat, kalimat yang mulia, kalimat yang suci, kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini tidak mungkin setara dengan kalimat
bin Salabim. Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama ya, karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dan saya menghormati semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz. Jadi nggak ada lah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apapun. Dengan laporan ini, para pelapor berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak sembarangan melakukan penistaan agama, khususnya menyangkut penggalan ayat suci Al-Quran. Hingga laporan ini dilayangkan, pihak Dr. Richard Lee sendiri belum merespon secara hukum, apalagi mendapuk kuasa hukum guna mengklarifikasi laporan atas tuduhan serius tersebut. Lantas, akankah Dr. Richard Lee segera menempuh jalur hukum? Narasumbernya yang ngomong, tapi yang dilaporin Dokter. kok bisa kayak gitu? Nggak tahu kok, kalian sendiri aja yang nilai. Kalau ditanya kenapa Dr. Richard Lee juga turut serta dilaporkan, nanti bisa dijelaskan juga secara hukum detailnya oleh Bang Herwanto di sini. Karena kami duga dia tanpa mengedit ya pernyataan yang kami anggap itu satu penistaan, tidak melalui editing yang benar sehingga bisa ditonton oleh jutaan pemirsa di YouTube channelnya yang kami duga adalah milik Dr. Richard Lee. Kami berkewajiban mengawal ini sehingga nanti akan diproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di tanah air. Jalanin aja lah proses hukumnya. Bukannya ini sudah biasa juga sih saya. Intinya saya tidak pernah melakukan apa-apa. Menurut saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu loh apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Kasus demi kasus dengan dalih pencemaran atau penistaan memang selalu muncul silih berganti. Di tengah mudahnya semua orang mencurahkan konten melalui kanal YouTube, termasuk mencurahkan isi hati yang paling pribadi sekalipun, termasuk curahan hati Inara Rusli, ihwal aib suaminya sendiri, vokalis Virgon, yang terang-terangan ia posting aib petualangan asmara terlarangnya. Celakanya, postingan itu tak serta-merta menyeret nama suami yang kemudian geram atas tindakan sang istri lalu memilih menggugat cerai. Selain bahteranya dipertaruhkan, Inara juga harus menerima kenyataan dari laporan wanita bernama Tenri Ajeng. Wanita yang sebelumnya diduga atau disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Virgon. Jika sebelumnya kubu Tenri sempat mensomasi pasangan suami istri ini, namun entah mengapa meski Inara sudah melayangkan permintaan maaf secara khusus, tapi kemarin Milano Lubis selaku kuasa hukumnya kabarnya sudah melaporkan Inara dan Virgon ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Jadi hari ini menindaklanjuti somasi terbuka kami yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait pencemaran nama baik terhadap klien kami. Hari ini kami bersama klien kami Tenri yang hari ini juga didampingi oleh ibunya, keluarga, ada pacarnya, ada omnya dan juga seluruh anggota rekanan dari omnya dari Pekat. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. Ya, buktinya tentunya postingan dari postingannya dari highlightnya Inara. Di situ kan ada highlight dia tulisannya judulnya pelakor. Dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya menandatangani bahwa ini Inara Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Manis Tarla terkait atas nama saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 yang dari kantor hukum Milano Rahma Aliansi. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau enggak kita bawa ke ranah hukum. Oh silakan, masing-masing punya hak.
punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Henry mungkin masih kurang, si Inara udah minta maaf masih kurang menurut Henry sendiri. Kalau saya semua selain ke lawyer aja ya. Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Inara agar bisa dimaafkan secara langsung ke ibu? Berarti kalau udah minta maaf ke ibu, apa laporan yang akan dicabut atau seperti apa? Jadi oke, baik, saya ambil alih ya pertanyaan. Jadi gini, permintaan maafnya itu kan adalah versi dari Inara sendiri. Tapi kan dia juga tidak mengklarifikasi statusnya yang disebut sebagai pelapor. Tidak hanya cukup hanya minta maaf karena telah minta maaf, tapi kan statusnya nama baiknya klien kami harus dipulihkan. Iya, sebelumnya Tenri meradang jika dirinya dikaitkan memiliki hubungan gelap dengan suami Inara, yakni Virgon. Bahkan ia terlanjur dicap sebagai wanita perebut suami orang alias pelakor. Sadar jika postingannya berbahaya, Inara sempat meminta maaf, bahkan masih menginginkan suaminya untuk kembali ke pelukannya. Tapi apa mau dikata, impian agar suaminya kembali ke pelukannya pun kandas setelah Virgon memilih untuk mengakhiri bahteranya dengan melayangkan gugatan cerai. Di tengah koyak-moyak bahteranya dengan Virgon, lantas akankah ujian hukum ini mampu dihadapi Inara? Tapi kalau siap dibilang siap mah ya harus siap dong, gimana? Masa saya lari dari masalah. Harus dihadapin. Bismillah. Tidak ada hubungan badan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses-proses hukum. Kalau itu nanti biar pihak upaya hukum kita terkait itu. Intinya nanti ada proses hukum. Memang benar atau tidak, memang baru kemungkinannya. Berarti kita sama-sama buktikan aja. Bagaimanapun menghadapi dua masalah sekaligus memang tak mudah. Di satu sisi, Inara harus berjuang memulihkan hubungannya dengan Virgon dengan harapan sang suami akan kembali. Di sisi lain, ia harus berjuang melawan tuntutan hukum dengan dalih pencemaran nama baik. Sementara di tengah pelik masalah itu, Virgon tampaknya sudah hakul yakin meninggalkan Inara. Tapi ia juga tak menampik jika rencana perpisahan ini amat menyayat batinnya. Bahkan Virgon sempat meneteskan air mata di sela konsernya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tetes demi tetes air mata di antara lantunan syair lagu yang kerap diilhami sang istri itu seolah menyiratkan kisah cinta yang sendu, meski pada mulanya dikayu dengan begitu manis dan apik. Sabda cinta yang tersusun apik dalam goresan syair Surat Cinta untuk Starla, atau tentang keteguhan cinta melalui lagu Bukti itu seolah kini dihayati dengan nada getir dan pilu, tak semerona ketika cinta begitu rekah bersama belahan hatinya Inara. Tangannya pegang dong. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak memusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Yang jelas perasaan sayang itu pernah ada dan sungguh-sungguh ada. Dan saya menyesal karena tidak tegas dan tidak jujur. Saya menyesal dengan benar. Tidak menyelesaikannya dengan benar. Saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar.
Saya belum bisa bicara banyak, doanya aja yang terbaik buat rumah tangga saya. Getar-getar syair nan indah dan merdu bersama petikan gitar nan syahdu dalam surat cinta untuk Starla seolah masih terngiang dalam telinga Virgon pun Inara. Tapi ketika kuncup cinta telah tertutup kabut benci, seolah jalan menyusurinya teramat terjal dilalui. Ya, seperti nada-nada asmara yang juga pernah rekah bergetar bersama impian mahligai dalam Mihrab Cinta antara aktor senior Ferry Irawan dan Vena Melinda. Pasangan yang menikah jelang Ramadan tahun 2022 lalu itu pernah merasakan indahnya kuncup cinta. Tapi belum genap setahun, segala derai kemesraan itu berubah, seketika ternoda oleh dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Janji suci yang pernah terucap sehidup semati mendayung bahtera hingga di usia senja pun seketika sirna. Ya pokoknya terbaik aja, kalau aku kan sudah menyerahkan karena kan, oh iya. Kini Ferry harus rela tertatih menjalani masa tahanan setelah nasibnya ada di tangan juru adil. Ia bahkan sudah dituntut jaksa penuntut umum dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara setelah dinilai terbukti bersalah atas laporan istrinya sendiri Vena Melinda. Yang memberatkan diantaranya adalah terdakwa ini sudah pernah dihukum, terus kemudian akibat dari perbuatan terdakwa ini korban menderita baik secara fisik maupun psikis. Tapi Vena Melinda yang awalnya menggebu memenjarakan suami yang pernah membuatnya tersenyum rekah itu, kemarin tiba-tiba merespon hasil tuntutan jaksa dengan nada yang tak sesumringah seperti biasanya. Ia bahkan menjelaskan jika hasil tuntutan itu bukan pertanda kemenangannya melawan kelaliman sang suami karena KDRT, tapi kemenangan semuanya. Sekali lagi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Semua ini sudah jalannya Allah. Kalau aku sebagai pelapor yang paling penting sudah sampai di titik ini sidang itu udah pasti tuntutan dari Allah. Jadi sekali lagi ya ini negara yang lagi berjuang karena kan sudah di JPU ya. Jadi jangan sekali-sekali bilang yang menang Vena, yang menang itu negara. Kalau pidana itu kan negara diwakili oleh jaksa. Jadi yang berperang itu bukan saya, bukan Vena. Yang berperang itu adalah jaksa atas nama negara.